Ya, Anda kembali bersama kami di iNews Today spesial Idul Adha. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Adha di dekat rumahnya di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies bersama rombongan keluarga berjalan kaki menuju masjid pagi tadi. Anies dan keluarga kompak mengenakan kemeja senada berwarna coklat muda. Dan sebelum sholat, Anies sempat mengantarkan ibunda menuju tempat jamaah wanita. Rencananya Anies dan keluarga juga melakukan prosesi kurban di masjid yang sama. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi penjual peralatan sate seperti di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, pedagang meraup keuntungan tidak hanya dari penjualan tusuk sate, tapi juga arang hingga kipas bambu. Hari Raya Idul Adha menjadi momen paling dinanti pedagang peralatan sate. Seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, warga beramai-ramai membeli tusuk sate, arang, hingga tungku arang. Sejak pagi hari, mereka telah mendatangi toko peralatan sate ini agar tidak kehabisan. Apa jenenge iki? Alat bakar ini ya? Iya, alat bakar. Go. Ini buat apa Pak nanti? Oh, nyate-nyate. Buat Iya. persiapan bakar-bakar ya? Ya, bakar-bakar, bakar jagung, bakar rokok. Enggak. Selama persiapan perayaan Idul Adha, penjualan peralatan sate meningkat dibandingkan hari biasa. Damel niki lho. Ya. Kurang lebih ya berapa? 20 sak. 20 sak ya. Itu menjelang Idul Adha ini ya? Ya. Kalau sebelum hari-hari biasa? Ya normalnya ya 10 sak. Tadi 100%-an ya? Iya. Seluruh peralatan ini nantinya akan digunakan warga untuk membakar sate daging kurban bersama keluarga serta tetangga. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Dan terdapat 11 sapi serta 21 kambing. Salah satunya sapi kurban milik Sri Sultan Hamengkubuwono X. Masyarakat Yogyakarta menyaksikan penyembelihan hewan kurban di area dalam Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Salah satu sapi yang dikurbankan adalah milik Sri Sultan Hamengkubuwono X berjenis bengal dengan berat kurang dari 1 ton. Daging kurban akan langsung dibagikan ke masyarakat kurang mampu di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Tidak berada di area Bapak Ibu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Dan kita akan menuju ke Yogyakarta untuk mengetahui informasi terkini perayaan Idul Adha di pelataran Masjid Gede Kauman. Selamat siang, Anissa Rizkia. Seperti apa aktivitas di sana sekarang? Apakah masih melakukan pemotongan daging gitu ya? Apakah sudah dibagikan? Ya, Bre dan juga Zila, selamat siang. Kali ini saya berada di area pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta, di mana pagi tadi tengah dilangsungkan begitu ya sholat Idul Adha di area pelataran. Jumlahnya ini bisa ribuan jamaah memadati sejak pagi tadi, dan siang hari ini memang cukup lengang begitu ya. Masyarakat saat ini sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, dan beberapa sohibul begitu ya masih memadati kawasan pelataran dari Masjid Gede Kauman untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Yang menariknya nih, di belakang saya ini adalah sapi yang diberikan begitu ya, sapi kurban milik Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ini merupakan salah satu sapi yang diberikan, ada 4 kabupaten dan 1 kota. Ini adalah
adalah masjid yang dipilih salah satunya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono untuk memberikan sapi kurbannya. Nah, saya akan bertanya langsung nih dengan ketua panitia di sini. Halo Mas Dani, boleh disampaikan begitu ya? Ini berarti setiap tahunnya Sri Sultan Hamengkubuwono X selalu memberikan sapinya ke Masjid Gede Kauman, dan bisa disampaikan nih berapa ton dan juga jenisnya apa? Oh ya, terima kasih ya Mbak ya. Untuk memang setiap tahun dari Gubernur DIY yaitu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memang menghibahkan sapinya kepada Masjid Gede Kauman ini untuk bisa dikelola oleh panitia ini dan dibagikan kepada orang yang berhak, seperti itu Mbak. Ya. Kalau jenis sapinya ini jenis sapi benggala. Kalau beratnya ya kurang lebih sekitar 700 kiloan lah, belum nyampe 1 ton mungkin, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk proses penyaluran hewan kurbannya ini nantinya akan dibagikan apakah hanya warga sekitar atau ke seluruh penjuru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini? Oh ya, kami dari pimpinan Muhammadiyah Ranting Kauman yang melaksanakan tugas kepanitiaan ini ya, untuk pendistribusian daging kurban kita menerima cukup banyak proposal dari beberapa kabupaten di DIY dan juga kabupaten di perbatasan dengan DIY. Kurang lebih ya sekitar tahun ini sekitar 130 proposal. Ya mungkin yang kita bisa berikan sekitar 90% bisa kita berikan. Nanti akan kita seleksi, dan bagi yang proposal yang kita layak menerima akan kita WA kontak personnya supaya untuk mengambil ke sini, seperti itu. Dan mungkin untuk warga kita gini. Jadi setiap ketua RT itu memberikan data nama-nama yang dianggap warganya layak untuk menerima. Baik, terima kasih Mas Dani atas waktunya. Itu tadi memang sudah dipilih ya sebelumnya karena memang tidak ada pembagian kupon untuk pembagian daging hewan kurban yang ada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Yang menariknya nih Zila dan Bre, bagi masyarakat begitu yang kurang mampu, di sini juga ada gerakan memasak daging kurban secara gratis nih. Jadi bagi Anda begitu warga masyarakat Yogyakarta yang hendak ingin membawa daging kurbannya dengan bentuk masakan, bisa datang ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Masjid Gede Kauman. Saya kembalikan kepada Bre dan juga Zila. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, usai melaksanakan sholat Id, mantan Menko Polhukam Mahfud MD langsung menyaksikan proses penyerahan hewan kurban di Masjid Al-Markas Makassar, Sulawesi Selatan. Mahfud yang sebelumnya bertindak sebagai khatib sholat Idul Adha juga menyempatkan diri untuk silaturahmi dengan jemaah. Setelahnya, Mahfud menyaksikan penyerahan sapi kurban dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan kepada panitia kurban. Salah satu sapi yang diserahkan adalah milik Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Indonesia. Daging kurban rencananya akan diberikan kepada 1.200 warga yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kini kita akan simak informasi terkini dari Makassar. Sudah terhubung bersama kami ada rekan Nana Jamal di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Selamat pagi Nana, seperti apa nih kondisi terkini di sana? Aktivitasnya apakah sudah dibagikan daging kurbannya? Sheila, selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Saat ini saya sedang berada di halaman belakang dari Masjid Al-Markas Al-Islami, di mana sejak pukul 9 lebih tadi sudah dilaksanakan persiapan untuk melakukan pemotongan hewan kurban yang tentunya terlebih dahulu diawali dengan prosesi serah terima hewan kurban oleh pemberi dan juga panitia pemotongan hewan kurban, yang pada pagi hari tadi juga sempat dipantau atau disaksikan langsung oleh Prof. Mahfud MD yang berkesempatan untuk memberikan khutbahnya di pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kali ini di Masjid Al-Markas Al-Islami. Dan disampaikan juga bahwa pada prosesi pemotongan hewan kali ini ada sebanyak 25 ekor sapi dan juga 6 ekor kambing yang disumbangkan oleh masyarakat ataupun jamaah, di mana dari sapi-sapi ini sendiri diantaranya ada sapi
sapi milik Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala, dan juga ada sapi dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Kapolda Sulawesi Selatan, serta dari Rektor Universitas Hasanuddin. Dan sebanyak 1.200 kupon juga sudah disiapkan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat ataupun juga warga yang dipilih seperti itu. Dan terlihat juga sudah banyak masyarakat ataupun warga yang mendapatkan kupon ini sudah antre sejak tadi dan dibagikan secara tertib oleh panitia pemotongan hewan kurban. Bre dan Sheila, juga kami informasikan bahwa proses penyembelihan ini masih terus berlangsung, yang tidak hanya dilaksanakan oleh tim panitia pemotongan hewan kurban, tetapi juga dipantau langsung oleh tim dari pemerintah Kota Makassar untuk menyaksikan bagaimana prosesi pemotongan hewan kurban yang ada di masing-masing wilayah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ana Jamal atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, saudara-saudara kita di Gaza merayakan Idul Adha di atas puing-puing dan kehilangan kerabat mereka akibat genosida Israel. Jangan beranjak, Ayu Sudah akan segera kembali.